Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Hajar dengan NIM D0412010004 dari Departemen Teknik Elektro Angkatan 2020. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas 1 dan tugas 2 pada mata kuliah kestabilan dan kendali sistem tenaga listrik. Langsung saja kita masuk ke tugas yang pertama, yaitu mengenai power system control atau control sistem tenaga. Adapun untuk soalnya yaitu sebuah isolate power station mempunyai parameter berikut. Turbin time konstannya adalah 0,504 second. Sini ketentuan dari soal ada 0,5 AB, di mana nilai AB itu adalah 2 digit terakhir NIM. Selanjutnya governor time constant yaitu 0,204 second. Kemudian generator inersia konstan atau H sama dengan 7 second, dan governor speed regulation-nya belum diketahui atau disebutkan R per nilainya adalah R per unit. Selanjutnya, gimana nilai D-nya sama dengan 0,8? Yang pertama, harus dicari dengan menggunakan rod Harwitz array untuk menemukan range dari nilai R untuk stabilitas sistem kontrol. Kemudian yang kedua yaitu regulasi kecepatan governor apabila di set R-nya sama dengan 0,05 per unit, di mana untuk output turbinnya itu adalah 50 MW pada frekuensi nominal 60 Hz. Sini diketahui load change-nya 100 MW dan delta PL sama dengan 0,4 per unit. Langsung saja ke solusi atau penyelesaian. Yang pertama di sini ada gambar blok diagram dari kontrol load frekuensi. Di sini ada governor. Untuk governor itu 1 per 1 ditambah governor time constant. Di sini ada turbin, yaitu 1 per 1 ditambah turbin time constant. Kemudian di sini ada rotating mass and load, yaitu 1 per 2 HS ditambah D. Untuk H-nya itu ya, itu adalah generator inersia konstan. Dan sini ada 1 per R. Nah, nilai dari R inilah nanti yang akan kita cari. Nah, langsung saja ini dari blok diagram ini bisa disederhanakan menjadi seperti ini. Langsung kita next, sudah substitusikan nilainya. Di sini juga bisa langsung kita substitusikan nilai dari governor time konstannya, turbin time konstannya, generator inersia konstannya, nilai D-nya juga bisa langsung disubstitusikan di sini. Untuk nanti disimulasikan di MATLAB. Saja di sini yang pertama kita cari adalah nilai dari KGS-HS dengan persamaannya yaitu KGS-HS sama dengan 1 per R dikali 1 per 2 HS ditambah D dikali 1 ditambah governor time constant dikali 1 ditambah turbin time constant. Kita substitusikan nilainya maka menjadi 1 per R dikali 1 per 14S ditambah 0,8 dikali 1 ditambah 0,204S dikali 1 ditambah 0,504S, di mana kita ketahui bahwasanya K itu sama dengan 1 per R, maka KGS-HS itu sama dengan K per 14S ditambah 0,8 dikali 1 ditambah 0,204S dikali 1 ditambah 0,504S, atau K sama dengan 1,4394S pangkat 3 ditambah 9,9942 S kuadrat ditambah 14,5664S ditambah 0,8. Ini langsung saja kita kalikan ke dalam kalkulator Excel. Yang pertama kita cari dulu persamaan karakteristik. Dimana untuk persamaan karakteristik itu adalah 1 ditambah KGS-HS. Jadi langsung kita substitusikan nilai KGS-HS yang sudah kita dapatkan tadi ke persamaan ini, maka menjadi 1 tambah K per 1,4394S pangkat 3 9,9942 S kuadrat ditambah 14,5664S ditambah 0,8 sama dengan 0. Maka untuk persamaan karakteristik polinomialnya adalah adalah penyebut ditambah dengan pembilangnya. Jadi 1,4394S pangkat 3 ditambah 9,9942S kuadrat ditambah 14,5664S ditambah 0,8 ditambah K sama dengan 0.
Nah, di sini sesuai pertanyaan yang pertama tadi, yaitu diselesaikan dengan menggunakan Roth-Hurwitz array. Nah, untuk the Roth-Hurwitz array itu adalah, di sini adalah Sn ada Sn kurang 1, Sn kurang 2, Sn kurang 3, Sn kurang 4, dan seterusnya. Di sini ada nilainya An kurang 2, seterusnya, An kurang 1, An kurang 3, An kurang 5, dan seterusnya, B1, B2, B3, dan seterusnya, C1, C2, dan seterusnya, dan seterusnya. Selanjutnya langsung kita substitusikan ke Roth-Hurwitz array ini. Nilainya yang pertama ada, kita lihat di sini untuk Sn, N itu adalah pangkat tertinggi, jadi kita S pangkat 3. Kemudian semakin bawah S pangkat 2, S pangkat 1, dan S pangkat 0. Kemudian kita substitusikan nilai AN. AN itu adalah nilai koefisien dari variabel Sn. Jadi Sn-nya adalah S pangkat 3, jadi koefisiennya 1,4394. Kita substitusikan di sini. Kemudian selanjutnya, untuk AN dikurang 1, koefisien dari Sn dikurang 1 atau Sn pangkat 2. Di sini kita pas 9,9942. Kita masukkan di sini. Kemudian di sini ada AN dikurang 2, berarti koefisien dari Sn dikurang 2, di mana N itu ada 3, maka S3 dikurang S pangkat 3 dikurang 2 itu sama dengan S pangkat 1 atau S, maka nilainya adalah 14,5664. Kita substitusi di sini. Kemudian sini AN dikurang 3 atau S pangkat 0. S pangkat 0 disitu adalah 0,8 ditambah K. Kita substitusi 0,8 ditambah K. Selanjutnya untuk nilai B1. Untuk nilai B1 itu ada persamaannya, yaitu di mana B1 sama dengan AN dikurang 1 dikali AN dikali AN dikurang 2 dikurang AN dikali AN dikurang 3 dibagi AN dikurang 1. Kita substitusikan nilainya, maka kita dapatkan B1 sama dengan 144,4298 dikurang 1,439K per 9,9942. Kita substitusikan ke sini. Kemudian untuk nilai di B2, C1, dan C2 juga ada persamaannya, sehingga kita dapatkan Roth-Hurwitz array-nya seperti berikut. Setelah kita dapatkan, maka selanjutnya kita harus mencari nilai dari K. Untuk nilai dari K ini adalah AN dikurang 1, nilainya 9,9942 dikali dengan AN dikurang 2. Nilai dari AN dikurang 2 adalah 14,5664 dikurangkan dengan nilai dari AN atau 1,4394 dikalikan dengan nilai AN dikurang 3, yaitu 0,8 ditambah K dibagi dengan nilai dari AN dikurang 1 atau 9,9942. Setelah kita kerjakan, maka kita dapatkan nilai K-nya sama dengan 100,339. Nah, harus kita ketahui bahwa untuk stabilitas sistem, nilai K itu harus kurang dari nilai yang kita dapatkan tadi, yaitu 100,339. Nah, kita diketahui bahwasannya R itu sama dengan 1 per K. Maka untuk regulasi kecepatan governor, nilai R itu harus lebih besar dari 1 per K atau 1 per 100,339, atau bisa juga kita dapatkan bahwasanya nilai R itu sama dengan nilai R itu harus lebih besar dari 0,009966. Nah, untuk nilai K sama dengan 100,339, persamaan dari S kuadrat itu adalah 9,994 S kuadrat ditambah nilai dari K-nya 100,339 ditambah 0,8. Itu sama dengan 0. Kita jumlahkan 100,339 ditambah 0,8 itu 101,139. Sehingga kita dapat persamaan 9,994 S kuadrat ditambah 101,139 itu sama dengan 0. Maka untuk S-nya itu adalah plus minus akar 101. Maka nilai S-nya itu adalah akar 101,139 dibagi 9,9942 atau plus minus J 3,181. Jadi untuk R sama dengan 0,009966 yang sudah kita dapat tadi. Sistem kontrolnya ini agak stabil. Selanjutnya yang B. R sama dengan 0,05 dan frekuensinya sama dengan 60 Hz. Itu dari soal. Maka di sini kita dapatkan closed loop transfer function dari sistem adalah delta ohm dibagi delta
negatif delta PL sama dengan TS. Kita substitusikan dari persamaannya, kita peroleh nilai yang ada di sini. Kemudian kita di sini steady state frekuensi omega delta omega SS menggunakan limit, kita dapat limit S menuju 0 untuk S delta omega S, kita peroleh nilainya adalah negatif 0,0192, sehingga kita dapatkan delta delta F itu sama dengan negatif 0,0192 dikali 60 sama dengan 1,152 Hz. Selanjutnya kita simulasikan nilai yang kita dapatkan tadi, yaitu nilai 1/R-nya. Di sini kita dapat nilai dari 1/R itu 1/100,39 atau R-nya itu sama dengan 0,00966 kita simulasikan ke MATLAB. Di sini di MATLAB sudah kita bikin blok diagramnya, kemudian kita substitusikan nilai dari governor time constant, kemudian time constant, kemudian ada di sini nilai dari generator inersia konstannya dan nilai dari D-nya. Maka di sini kita sudah dapat tadi 1/R. Untuk 1/R di sini kita dapatkan adalah 1/R-nya adalah, nah kita tahu kan K itu 1/R, maka nilainya itu harus kurang dari 100,339 agar sistemnya stabil. Harus kurang dari 100,339. Jadi di sini kita masukkan nilai yang lebih besar daripada 100,339. Harus lebih kecil dari, nah di sini kan nilai K-nya itu harus kurang dari 100,339. Maka kita harus masukkan nilai di MATLAB sini harus kurang dari 100,339. Misalnya kita ambil nilainya 100. Oke. Dan kita run. Tunggu, kita muncul kembangnya. Oke, sudah muncul. Nah, kita lihat bahwa hasilnya adalah stabil. Jadi dari persamaan yang kita hitung dan simulasi di MATLAB sudah terdapat kesesuaian atau sudah sama. Jadi perhitungannya juga sudah benar. Nah, setelah itu maka kita lanjut ke tugas yang kedua. Tugas yang kedua tugas yang kedua itu mengenai daya reaktif dan kontrol tegangan. Ya, di sini ada soalnya. Sebuah sistem APR dari generator mempunyai parameter-parameter berikut. Nah, pertanyaan yang pertama itu dengan menggunakan sama seperti tadi Rotherwitz array, kemudian menggunakan sini ada kita juga diminta untuk membuat blok diagramnya. Maka yang pertama kita harus mensubstitusikan parameter sistem pada APR blok diagram yang tadi. Dimana untuk APR blok diagramnya itu KA per 1 tambah TAS untuk amplifiernya, untuk exciternya itu KE per 1 tambah TES, untuk generator KG sama dengan 1 tambah TGS, untuk KR di sensor untuk sensor KR per 1 tambah TRS.
kita substitusikan di mana nilai dari TAS-nya ada di sini adalah 0,1. Seperti tadi AB itu 2 digit terakhir atau 0,4, maka TA-nya sama 0,104 dan TE-nya 0,404. Kita masukkan di sini TE-nya 0,404, TA-nya 0,104. Untuk TGS di mana TG-nya itu 0,1 dan selanjutnya di TR-nya 0,05. Nah, untuk yang tugas kedua ini, tugas kita adalah mencari nilai dari KA ini. Di sini pertama kita masukkan transfer fungsi loop terbuka dari AVR system ke GSHS-nya, yaitu persamaannya sama dengan KA, KE, KG, KR per 1 tambah TAS dikali 1 tambah TES dikali 1 tambah TGS dikali 1 tambah TRS. Maka kita substitusikan nilainya di sini. Setelah kita cari kemudian maka kita dapatkan nilai dari KGS-HS-nya itu adalah 475,9425 KA per S pangkat 4 tambah 33,09 S pangkat 3 tambah 288,072 S kuadrat tambah 558,852 S tambah 668,27. Langsung saya kita masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu Rutherford array-nya, di mana untuk persamaan karakteristik 1 ditambah KGS-HS sama dengan 1 ditambah kita substitusikan nilai KGS HS yang sudah didapatkan tadi sama dengan 0. Maka untuk hasil persamaan karakteristik polinomialnya adalah penyebut ditambah pembilang sama dengan 0. Sehingga kita masukkan langsung ke Hurwitz-nya. Di sini seperti cara di tugas 1 tadi. Kemudian kita cari nilai KA-nya, yaitu dari sini 30 dari AN dikurang 1 dikali AN dikurang 2 dikurang AN dikali AN dikurang 3 dibagi AN dikurang 1 sama dengan 71,183 nilai dari B1-nya. Nah, kemudian setelah kita kalikan, maka kita dapatkan nilainya di sini 221.113,05 tambah 157 S tambah 15.348,9 KA dikurang 151.551,2 dibagi 271,183 itu sama dengan 58,07 KA dikurang 477,3. Dari baris S pangkat 1 kita dapat melihat bahwa untuk stabilitas sistem kontrol KA harus kurang dari 8,23. Dari mana 8,23 ini? Yaitu dari persamaan yang sudah kita dapat dari sini. 58,07 KA dikurang 477,3 itu sama dengan 0. Sama dengan 0. Maka nilai KA itu adalah 477,3 dibagi 58,07 atau 8,23. Juga KA harus lebih besar dari negatif 0,71. Maka jadi dengan nilai KA positif untuk stabilitas sistem kontrol amplifier gain harus KA kurang dari 8,23. Dari baris S0 didapatkan bahwasanya 668,27 ditambah 475,9425 KA itu sama dengan 0. KA sama dengan negatif 475,9425 per 668,27 atau sama dengan negatif 0,71. Jadi, biasanya kita bisa lihat bahwa dari baris S pangkat satunya kita melihat bahwa KA itu sama dengan 8,23, sedangkan dari baris S pangkat 0-nya KA itu negatif 0,71. Maka kita dapatkan nilai di sini. Tapi kita melihat nilai dari 8,23. Jadi kita tahu yang harus simulasikan yang nanti nilai KA itu harus kurang dari 8,23. Lanjut untuk KA sama 8,23 kita dapatkan persamaan 271,183 S kuadrat ditambah 668,27 ditambah 475,9425 dikali 8,23 itu sama dengan 0. Maka kita peroleh untuk nilai di sini langsung saja nilai S-nya itu plus minus J akar
4585,28 dibagi 271,183, maka nilai X-nya itu plus minus J 4,11. Untuk K sama dengan 8,23, kita punya sepasang conjugate poles pada sumbu J omega dan sistem kontrolnya sedikit stabil. Lanjut ke pertanyaan ketiga atau bagian C, fungsi alih transfer function loop tertutup dari sistem, itu PTFS per VRFS. Dari persamaannya maka kita peroleh fungsi alih atau transfer function tertutup dari sistemnya itu adalah 23,8 Ka. Nah, karena kita sudah dapat nilai Ka-nya tadi kurang dari 8,23, maka saatnya kita simulasikan di MATLAB. Nah, MATLAB, sini kita sudah bikin blok diagramnya seperti yang tadi di tugas 2. Di sini adalah nilai Ka, di sini adalah nilai Ke-nya, di sini nilai dari Kg-nya, nilai Kr-nya, di sini nilai dari TAS, di sini nilai 1 ditambah TES, di sini nilai S ditambah 1, atau saya tambah TGS-nya, di sini ada nilai 1 ditambah TAS. Kita substitusikan nilai TAS, TGS, nilai TAS, TGS, kemudian nilai TR-nya. Nah, di sini untuk nilai KA yang kita dapat tadi, dia itu harus kurang dari 8,23. Kurang dari 8,23. Jadi misalnya kita ambil di sini 8, kita ambil 8. Oke, simulasikan. Sekarang di scope kita lihat gelombangnya. Nah, di sini kita lihat gelombangnya stabil. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hasil perhitungan secara manual adalah sudah sesuai dengan simulasi di MATLAB. Nah, itu dia tadi. Nah, oke, kita kembali. Jadi, itu dia hasil dari tugas 1 dan tugas 2 saya, yang mana keduanya sama telah terbukti stabil. Untuk tugas 1 adalah sebagai berikut, kemudian untuk tugas 2 adalah sebagai berikut. Demikian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.